audience, we are back for podcast Batas di sini. Nah, kembali lagi bersama dengan aku Angela akan menemani kalian sebagai host hari ini. Nah, tapi guys, hari ini tuh spesial banget. Jadi ini adalah special edition podcast of Batas. Karena di sini aku ada partner. Halo, hai Batas Audience. Salam kenal, aku Ulfa. Aku bakal nemenin kalian dan nemenin Angela buat Batas kali ini. I'm so very happy and nervous at the same time. Karena kayak biasanya kan aku kan nulis skrip ya di belakang layar, tapi sekarang harus duduk di depan kamera begini. Oh my god, I'm so shy. It's okay, Ulfa. Nggak apa-apa banget. Aku juga kadang masih suka deg-degan. Jadi itu perasaannya normal banget ya waktu kita pertama kali. Jadi sampai sekarang pun masih ada deg-degannya juga. So kita deg-degan bareng-bareng aja. Deg-degan bareng-bareng. Tapi Ulfa, kamu tahu nggak ada kita tagline Batas? Tahu dong. Tahu ya. Jadi Iya. kita langsung aja. Oke. So, Batas, pengetahuan tanpa batas. Let's have fun. Jadi biasanya kita di Batas tuh ngundang senior, kakak tingkat, ataupun bahkan teman-teman seangkatan nih. Tapi karena ini special edition, ada sesuatu yang spesial juga. Wow, apa tuh? Apa ya? Nah, kita bakal mengundang Lecturer of Business Administration today. Siapa ya? Nah, pasti Batas audiens juga penasaran banget kan ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja undang. Welcome to Sir Felix. Sebelumnya kami mau berterima kasih sama Sir karena udah mau diundang ke podcast Batas ini. Terus kayak ikut memeriahkan podcast Batas ini. Iya. Guys, ini Sir Felix adalah salah satu lecturer BA yang seru banget dan juga chill banget lah pokoknya orangnya. Nah, jadi Sir, mungkin Ya. supaya Batas audiens nggak penasaran, mungkin Sir bisa perkenalan singkat terlebih dahulu. Oh ya, oke. Halo semuanya. Bilangnya apa sih Batas? Batas ya, Batas ya. audiens. Batas audiens ya. Saya Felix Gunadi. Saya salah satu dosen di BA juga. Biasanya ngurusin konsentrasi untuk HTB, yaitu Hospitality and Tourism Business. Gitu sih. Jadi biasanya tuh nanti bakal ketemu kalau di tahun kedua milih konsentrasinya untuk yang HTB. Nah, jadi itu dia guys perkenalan singkat dari Sir Felix. Sir, aku benar-benar penasaran banget deh. Jadi sebelum kita ke topik utama ya, Sir, aku tuh mau nanya apa ya kata pertama yang muncul ketika Sir melihat student BA gitu loh. Kata pertama, ya, smart sih. Smart. Ya, mereka smart. Expectation and reality-nya gimana? Ya memang ekspektasinya kan mereka kan kalau saya dapetnya tahun kedua ya. Tahun pertama kan mereka sudah dapat dari sisi dari finance atau strategic management dan lain-lain sebagainya, mereka udah dapat. Jadi saya kan udah dapat aja yang sudah dibikin sama dosen-dosen sebelumnya. Dan itu kebanyakan ya kalau saya kasih assignment atau tugas atau apa segala macam itu oke sih, mereka cukup ngerjainnya cukup bagus. Oke, karena itu tadi sudah opening, kita langsung seru-seruan aja kali ya tadi Boleh. hari ini. Nah, jadi topik hari ini, Sir, actually, how do lecturers view BA students, and where do they want to guide them, and what are the key to success? Oke. Gitu, Sir. Nah, pertanyaan pertama akan langsung dimulai dari Ulfa. Nah, Sir, jadi menurut Sir nih ya, DNA anak BA itu harus punya skill apa sih? Oke. Gitu. Skill yang pasti itu anak BA itu harus komunikatif ya, harus bisa talkative, harus bisa inisiatif, harus bisa mikirnya sih lebih enak gitu sih. Jadi maksudnya biar karena kita banyak banget assignment yang memang ditujukan untuk pengembangan si soft skill dari mahasiswa itu sih. Jadi memang harus seperti itu. Dan biasanya bedanya, saya barusan juga ngajar pariwisata untuk anak IR, beda gitu loh. Kalau anak IR dia lebih kalah untuk diplomasi dan lain sebagainya. Kalau BA itu gimana untuk mikir strategisnya, gimana cara develop bisnisnya biar bisa lebih maju, kayak gitu-gitu modelnya. Lebih ke arah situ sih. Wah, keren banget ya anak BA. BA keren, BA best. The best guys, jangan lupa masuk BA. Jangan lupa masuk BA, terus HTB biar dekat. Biar ketemu sama Sir. Nah, terus Sir, kira-kira lulusan dari BA itu banyakannya bakal kayak gimana nih?
Oke, karena BA kan orang mikir kan administration ya, jadi mereka nanti jadi admin apa segala macam. Kalau jadi admin kan ya admin WA juga bisa sebenarnya kan, tapi kan nggak gitu gitu. Kita lebih ke arah how to make a business sih, karena kalau untuk manage-nya kan lebih ke arah ke management gitu kan. Sedangkan kalau di BA itu kita how to make a business ya gitu loh, how to build business from scratch gitu. Jadi di BA itu juga ada beberapa industri yang kayak saya ini untuk hospitality and tourism, ada untuk global, retail dan lain-lain sebagainya, ada banyak banget. Nah, Sir, biasa nih kan Sir, namanya juga mahasiswa pasti ada aja nih struggle-struggle-nya. Nah, Sir, jadi menurut Sir as a lecturer, apa sih, gimana sih ngelihat pain point-nya anak BA itu, di mana aja kira-kira pain point-nya, dan juga gimana perasaan Sir waktu ngelihat mahasiswa tuh struggle, kayak happy kah, atau kayak aduh mahasiswa saya struggle nih gitu. Oke, salah satu dulu ya, kalau untuk pain point-nya kebanyakan tuh beda banget ya. Waktu saya pertama ngajar di PU, itu saya ngajar mulai dari tahun 2019, itu mahasiswanya kita kasih assignment, dia masih ngejalaninnya masih enak gitu ya. Kalau nggak tahu kalau yang sekarang itu ngejalaninnya tuh kayak rada ribet gitu. Nah itu entah apa ribet karena tugas yang lain, mata kuliah yang lain numpuk sehingga nggak selesai dengan dia minta perpanjangan waktu segala macam. Kalau menurut saya sih mendingan time managementnya sih yang lebih oke sih kalau menurut saya. Jadi tugas diselesain ya udah langsung selesai. Kalau bisa selesai hari itu itu lebih bagus gitu. Daripada ditunda-tunda. Dan yang kedua, kalau perasaan saya yang lihat itu jujur ya ya nggak boleh berkata kasar ya. Oke. Nggak boleh ya, banyak audiens juga ya. Ya kasihan sih sebenarnya, cuma ya saya lihat ya harus bisa struggling gitu loh. Saya kuliah pun waktu itu juga struggling S1 S2, apalagi pas zaman saya S1 itu nggak ada teknologi sebagus sekarang. Yang sekarang tuh memudahkan. Dulu saya pas skripsi aja nyari jurnal itu harus ke perpus, harus ke UI, baca, benar-benar baca gitu. Kalau sekarang kan tinggal buka PDF, tinggal cari search, mau nyari apa udah ada gitu sih, lebih ke arah situ. Jadi ya kasihan, cuma di satu sisi kok saya sih rada sedih juga gitu ya, kok kalian tidak memanfaatkan teknologi, karena saya melihat di masa saya teknologi seperti ini tidak ada gitu. Seperti itu sih modelnya. Gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya guys, lecturer juga kayak pasien juga nih ngelihat kita kalau struggle. Jadi kalian kalau ada struggle mungkin bisa di manage lagi dirinya, lebih dikontrol lagi kali ya. Jadi kayak bisa punya time management juga ya. Iya. Nah kalau emang struggle ke subjek itu bisa ditanya langsung ke dosennya sih sebenarnya. Misalnya kalau emang nanya ke dosennya nih, misalnya nih batas audiens ya bilangnya ya. Batas audiens ternyata ada ini struggling nih sama mata kuliah A gitu ya. Ya ngomong aja sama dosennya. Dosennya sir, ma'am gitu. Can you explain more about this gitu. Mungkin takut nanya di kelas dibilang wah lo ambis gitu kan. Takut dibully juga di sekelas gitu kan. Ngobrol aja gitu ya nggak apa-apa. Kebanyakan dosen BA itu open for discussion kok. Serius open for discussion banget kok. Banyak kok yang discuss sama saya terus bilang, "Sar, ini saya mau ikut kompetisi ini, mau ikut ke kegiatan ini, mau ikut writing kayak gini-gini segala macam, competition writing kayak gini gimana?" Ya udah ayo kita diskusi bareng segala macam. Which is fine juga. Dan kalau emang ada yang tadi tolong jelasin dong gitu, kayak saya kurang paham nih yang ini, ya saya jelasin lagi, nggak apa-apa, itu aman-aman aja. Nah gitu guys, jadi mungkin banyak dari kalian tuh yang malu-malu ya nanya langsung ya kan. Kadang juga teman-teman kita kayak ini gimana sih tugasnya, tapi nggak berani sih. Iya, nggak apa-apa, tanya aja daripada tanya sama teman, yang temen belum tentu juga ngerti. Iya betul. Jadi tanya sama yang ngajarin gitu, ya kan, misalnya sama saya gitu atau sama satu dosen lagi yang itu. Ya lanjut. Jadi kayak jangan malu-malu guys, kan open diskusi banget. Yes, benar banget. Nah, kan tadi itu kan masalah struggling, pasti ada tipsnya dong. Setiap masalah ada solusinya. Betul. Kalau dari Sir sendiri, Sir punya tips yang benar-benar manjur kayak satu kiat golden buat anak DA gitu, Sir? Tipsnya samperin dosen.
Samperin dosen. Samperin dosen, gangguin dosen aja. Dosen itu tujuannya untuk diganggu sama mahasiswa. Tujuannya serius, beneran. Jadi dosen itu selain jadi dosen itu kan ada tridharma ya. Iya. Tridharma itu kan dosen harus melakukan penelitian dulu. Penelitian lalu di pengabdian. Nah, jadi sudah diteliti hasilnya apa, ditarapan di masyarakat. Habis itu baru hasil dari dua ini nanti baru buat pengajaran. Sebenarnya itu. Nah, kalau memang ada teman-teman dari batas audiens yang nggak ngerti pasti pengajaran, dia udah ditanya, dosen itu akan menjelaskan dari si penelitiannya gimana, pengabdiannya gimana segala macam sehingga keluar, oh ini loh yang saya ajarin seperti ini. Banyak banget saya pakai case-case kayak gitu dan banyak yang nanya, Sir, kalau di tempat saya kok nggak bisa ya pakai yang ini segala macam. Iya, soalnya saya pakainya pengabdiannya di tempat ini. Berarti ada variabel lain yang harus diteliti lagi di awal. Nah itu jadi skripsi kamu aja gitu. Jadi endingnya seperti itu. Gitu. Jadi kayak mulai dari diskusi yang kecil-kecil bisa juga jadi ke jenjang yang lebih gede kayak skripsi atau bisa. jurnal or something Iya, gitu ya, Sir. iya. Bisa kok. Banyak kok yang penelitian bareng sama saya, mahasiswa, baik waktu itu masih mahasiswa aktif maupun sudah pas dia udah skripsi segala macam. Sering kok banyak. Kalau dari Sir ada tips tambahan lagi nggak nih, Sir, selain ngegangguin dosen? Ya banyak minum air sih itu aja sih. Banyak minum air. Stay hydrated guys, stay hydrated. Banyak minum air, kurangi kopi gitu. Betul, guys. Ya, iya. Jangan minum kopi yang di itu. Nah, Minum air tuh penting banget ya guys. Kalau misalnya kalian udah pusing-pusing kayak mending minum air aja. Iya, minum benar, air aja benar. ya, minum air aja. stay hydrated makes us more focus ya. Iya. Nah, dari Sir sendiri ada nggak nih, Sir, kira-kira kayak Apa nih? saran supaya kayak ketika ada yang lagi struggle buat magang atau mau skripsian atau bahkan mau memulai bisnis sih, Sir, buat anak BA ataupun yang udah lulusan ataupun yang menjelang lulus. Oke. Sebenarnya gini, kalau struggle ya, saya lihat mahasiswa sekarang itu misalnya, oh saya mau intern di tempat A gitu ya, terus dia udah nyoba sekali, terus gagal gitu ya, terus ya udah saya mau dia di tempat A gitu loh. Sedangkan ini kan waktu jalan terus nih gitu ya. Jadi saya sih selalu menyarankan, udah yang penting lulus dulu kan gitu. Idealis tuh nantaran aja gitu. Yang penting lulus dulu dari sini, biar nggak makan waktu, nggak makan biaya lebih. Ketika kerja nanti bisa kerja di tempat si A ini yang dipengenin gitu. Jadi misalnya, oh gue nggak bisa nih intern di tempat A karena apa segala macam. Pas sama interview sama SR-nya tanya, Kak, Bu, Mas, Pak, gitu, saya boleh ada feedback nggak buat saya, kira-kira apa sih yang jadi kekurangan saya segala macam. Nah itu yang kayaknya kebanyakan dari teman-teman tuh suka miss gitu loh pas mau internship segala macam atau mau bikin bisnis. Kurang menikmati prosesnya gitu. Padahal kan, oh kan lagi sedih nih, kok masa disuruh nikmatin prosesnya? Ya nikmatin aja, enjoy prosesnya aja sih. Gitu. Jadi nggak usah yang terlalu dibawa, aku tidak bisa. langsung suara langsung yang gitu kan, langsung yang udah enjoy aja. Karena kalau nunggu di tempat A itu nggak kelar-kelar, karena dia bukan cuma periode itu doang. Mau nunggu berikutnya ya berarti yang periode nanti teman-teman buat internship ya udah pasti kelewat. Kan mesti retake. 20 SKS retake kan lumayan itu. Gitu. Banget sih, lumayan banget. Ya itu aja sendiri lah ya. 20 SKS retake tuh udah habis berapa duit gitu. Udah yang lulus aja dulu. Kamu di perusahaan A ya, buatkan diri Anda itu bisa nyampe kerja di perusahaan A. Gimana caranya gitu. Kayak jenjang karir gitu kali ya. Bisa jenjang karir seperti itu. Jadi mungkin kalau enggak yang dapat intern di situ bisa kerjanya di situ, atau mungkin setelah udah pengalaman kerja 3 tahunan baru bisa di situ. Jadi bisa lebih beradaptasi aja kali ya, Sir, dengan segala kemungkinan yang ada. Jadi dimulai dari langkah kecil. Jadi kayak kita ibaratkan kita tuh mengumpulkan batu loncatan gitu sebelum impian gitu. Iya, benar banget. Kadang-kadang tuh teman-teman tuh terlalu idealis nih. Ini mohon maaf ya gitu. Idealis bentuknya, masa sih gue nggak bisa nyampe ke titik A gitu. Sebenarnya ya emang belum gitu, karena yang 2, 3, 4 ini belum nih, udah langsung mau loncat ke langkah ke-7 gitu kan. Karena 1, 2, 3-nya belum dijalanin. Ya jalanin aja dulu, enjoy the process, itu saya bilang. Struggling sih, gitu, nggak apa-apa. Jadi struggle itu kembali lagi adalah hal yang normal ya. Normal banget. Karena ada yang langsung merasa kayak, kok saya nggak bisa. Iya. Kok
gini kok gitu. Terus jadi mental breakdown. Iya, gitu mental kan, breakdown. kasarnya. Mental breakdown terus aku butuh healing gitu kan, healing ke Lombok, ke Bali itu lah healing jalan-jalan gitu kan healing. Kalau healing itu berarti butuh waktu lama. Healing malah lebih lama, 6 bulan paling cepat itu gitu. Hmm, Nggak bisa. Oke. berarti short break. Nah, gitu, Sir. Berarti kalau misalnya nih ada yang mau memulai bisnis, kadang kan banyak juga struggle-nya, mungkin dari segi production ataupun finance-nya masih banyak bingungnya, masih harus kayak terkadang saya lihat beberapa study case gitu, Sir, ada yang mereka merasa harus memikirkan konsepnya secara matang banget baru mau memulai bisnis itu. Betul. Baiknya dari Sir itu di plan dulu aja sambil dijalanin mematangkan konsep, atau konsepnya sudah matang dulu nih Sir sebelum memulai bisnis itu Oke. sendiri. Kalau saya sih kalau mulai bisnis ya, itu ngelihat dulu dari pain point-nya dulu. Jadi mereka tuh butuh apa, masyarakat tuh butuh apa. Gitu. Misalnya masyarakat butuh sesuatu yang apa ya, kayak misalnya kayak contohnya kayak gini deh, beli sorry sebut merek nggak apa-apa ya, sorry, Nggak apa-apa, brand ya. Mas. Beli minuman itu Ya. nanti tolong disensor ya. Jadi sebut merek itu satu pack itu harus isi 5. Bisa nggak sih ada yang jual ketengan satuan gitu. Oh, Ya, iya. padahal saya hidup sendiri, nggak mungkin saya minum 5 itu nggak mungkin gitu. Saya sehari minum 2, habis itu langsung diare saya, ya kan? Ya nggak mungkin, saya cuma minum satu aja gitu kan, gitu. Itu seminggu, ya ada nggak yang jual ketengan? Tiba-tiba ada nih satu toko yang dia jual ketengan, minuman itu yang biasa isi 5, ini jual satuan. Iya, betul. Dengan harga yang mungkin kalau kita beli 5 itu lebih murah, tapi tidak butuh sebenarnya. Ada beberapa orang yang tidak butuh beli 5. Nah itu kan pain point-nya, itu kan bisa jadi masukan juga, gitu. Jadi banyak banget, kembali lagi idenya dulu atau mau idenya matengin dulu atau ide ada jalan apa enggak, ya pain point-nya dulu sih. Habis pain point-nya udah ada, baru itu bisa sembari jalan idenya ada perbaikan bergulir ya nggak apa-apa. Gitu sih. Tapi sekarang aku penasaran banget deh, soalnya kan kayak bisnis tuh FOMO-FOMOan. Jadi kalau misalnya kayak ini lagi viral tuh semua orang bisnis itu akhirnya gak berkembang lagi, semuanya kayak apa? Kelar gitu. Iya. Okay. Kalau itu biasanya di bisnis F&B, kebetulan kan background di F&B. Nah kalau di bisnis F&B itu paling lama itu 6 bulan. Kayak misalnya dulu ada es kepal Milo, itu di bulan Desember tahun berapa gitu, itu cuma sebentar doang, sebulan 2 bulan hilang. Paling lama tuh 6 bulan lah gitu. Kecuali kalau emang dia duitnya banyak banget, dia bisa survive kayak yang sekarang kesandung juga. Disebut merek lagi. Ya itu nanti kalau disensor lah ya. Satu mie waralaba itu dia sandung kasus juga ya. Jadi maksud saya biasanya kalau yang FOMO, yang kegiatan FOMO itu untuk pertama untuk F&B, dia mentok tuh di 6 bulan atau 8 bulan, habis itu udah hilang. Kayak itu dia sudah memplotkan gue cuma bisa bertahan 3 tahun, itu udah selesai. Iya. Habis itu udah hilang dia. Ya memang dia cuma mau buat nyari vibe-nya doang, nyari pas viralnya doang, itu udah selesai. Itu untuk di F&B ya. Kalau untuk di retail dan lain-lain sebagainya mungkin nanti dari konsentrasi yang retail nanti mungkin kalau batas audiens masuk ke retail nanti bakal bisa tahu dari yang lain gitu. Kalau untuk HTB begitu ya. Masuk HTB, masalah ya. Yes, benar, masuk HTB guys. Masuk HTB. Buat yang suka traveling, tourism. Iya, kalau yang suka jalan-jalan, suka healing ya, yang suka mental breakdown ya, healing ya. Join HTB. Ini akan lebih gila nanti. Ya, silakan, mau nanya lagi gimana? Nah, terus kemudian ini Sir. Apa? Sir, ada motivasi nggak nih Sir? Gak ada. Saya gak ada motivasi apa-apa. Motivasi saya uang. Makasih Mas Bi. Ya, Ada motivasi terbaik ya, Sir. Motivasi terbaik Sir, karena memang uang itu menyelesaikan banyak masalah juga. Banyak masalah, tapi bukan semua masalah ya. Iya, benar. Gimana tadi motivasi apa? Nah, Sir ada bisa kasih motivasi, Sir, buat mungkin remaja-remaja tanggung menuju dewasa seperti kami ini yang lagi
pusing nih Sar mikirin masa depan, aduh mau kemana ya, aduh nanti mau gimana ya, aduh jenjang karirnya harus kemana-kemana aja ya gitu Sar. Ada nggak nih Sar kata-kata sakti? Batas audiens maaf ya, muka saya nggak bisa dikontrol ya, mohon maaf ya. Oke, buat remaja tanggung, remaja kayak enggak, dewasa kayak enggak, ya kan? Kalau dibilang dewasa kok nggak gitu bakal gitu ya. Satu hal sih yang saya tekankan itu, kalian sukanya apa? Sukanya apa? Udah itu aja. Sekarang tuh kerjaan tuh makin banyak gitu loh. Saya sukanya tidur. Ada tuh pekerjaan yang buat orang tidur. Ngetes tempat tidur. Ada, beneran ada. Iya. Kan dites dulu tuh tempat tidurnya. Enak apa enggak? Lu bisa tidur nyaman enggak gitu. Oh, saya orangnya susah tidur. Wah, dia orang susah tidur, coba tidur di sini. Dites dulu. Ada tuh pekerjaan begitu. Ada yang pekerjaannya sekarang suka nonton iklan. Iya kan? Nonton iklan gitu. Ya udah nonton iklan aja dapat duit. Kredit dari handphone segala. Sekarang pekerjaan tuh makin banyak. Dulu tuh nggak kepikiran, dulu tuh saya main game dimarahin. Orang tua teman saya gitu, dia punya anak. Wah, anak gue jago, hebat. Sekarang anak gue jadi gamers. Wah, enak ya. Kalau dulu gue main game sama bapak gue dikeplak gue. Gitu. Jadi jauh udah berubah, makanya sekarang tuh lebih bervariatif. Nah, teman-teman sukanya apa? Nah, ya udah, tinggal ambil, pursue your passion. Nah, itu nanti bisa. Yang penting jangan nyari duitnya. Kalau kerja itu prinsip saya nih buat batas audiens juga ya. Kenapa kayak gue begini juga ya? Maaf, terinfluence sama Pak Rektor. Apa sih tadi? Gue ngomong apa ya? Oh iya itu. Kerja itu pasti dapat duit. Jadi jangan mikirin duitnya dulu. Yang penting buat kerja itu adalah lo cari ilmunya sama cari relasinya. Relasi itu nyari ordal itu susah men gitu. Ya, jadi kalau ketemu udah, makanya kan saya bilang internship maunya di mana aja. Karena nggak tahu nih nanti teman internshipnya atau atasan ketika internshipnya batas audiens nih ya, dengan teman-teman juga tiba-tiba kerja di tempat lain. Terus ngeliat, oh iya nih si A bagus nih, atau si Ulfa bagus nih, atau si Angela bagus nih segala macam. Wah ini gue pakai dia deh segala macam, deh gue tarik dia buat jadi staff gue. So we never know gitu kan. Jadi ya duit itu pasti dapat. Kerja sosial aja di RT RW aja dapat duit kok gitu kan. Namanya kerja tuh dapat duit gitu. Tapi yang dicari itu adalah relasi sama ilmunya. Kalau nggak dapat relasi, nggak dapat ilmunya, ya resign aja, udah selesai. Loh iya bener, resign aja, udah nggak dapat ilmunya, udah nggak dapat ilmunya lagi tuh dalam arti kata posisi kita udah paling top ya. Betul. Kita udah nggak bisa berkembang lagi di sini, ya udah pindah. Gitu. Iya, relasi kita udah mentok nih, karyawan satu perusahaan karyawan cuma 10. Kita udah tahu semua nih 10, masuk lagi kayak apa segala macam, ya udah resign aja, cari tempat yang lain. Gitu. Jadi kerja tuh harus dapat duit gitu. Harus luas relasi dan juga pengetahuan selain duit itu duit ya tuh Sar. pasti udah, jangan dipikirin ntar gue kerja dapat duit nih, pastilah. Gimana sih? Aneh banget kadang-kadang sama mahasiswa. Jadi kayak kalian nanggung gitu, ya udah cari mau ngapain kayak serah lah. Iya. Tapi mungkin Sir tadi seperti yang saran Sir kan ikuti sesuai passion atau yang disukain. Nah tapi untuk sebagian orang itu bingung Sir, sukanya tuh apa? Iya, nggak tahu passionnya tuh di mana gitu Sir. Nggak tahu passionnya di mana. Iya bener banget. Mungkin Sir dari latar belakang dari background family-nya mungkin kayak dari kecil tuh udah dilesin banyak hal nih. Jadi dia bisa banyak hal, tapi dia jadi bingung sendiri. Aku sebenarnya suka yang mana sih gitu kali ya. Jadi kayak feel semuanya tuh biasa aja gitu. Oke. Kalau kayak gitu sih lebih ribet ya sebenarnya ya. Oh jadi lebih ribet. Iya dong, kalau gitu kan lebih ribet karena dia kadang-kadang gini loh. Orang yang kayak gitu itu mesti ikut ada istilahnya tuh apa ikigai apa sih yang empat window jendela segala macam. Jadi yang dari Jepang. Iya, yang dari Jepang. Jadi ada yang orang kita tahu dan orang nggak tahu, ada yang orang tahu dan kita tahu, ada yang orang tahu tapi kita nggak tahu, ada yang orang yang kita nggak tahu dan orang lain nggak tahu. Kan ada empat itu kan. Nah si orang itu mesti nanya dulu gitu loh. Gue bagusnya di mana sih? Gue bagusnya di mana segala macam bla 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 bla. Kenapa saya jadi dosen? Karena saya suka ngomong itu satu, dan saya suka berbagi ilmu.
gitu anjay. Iya, jadi ya saya suka sharing aja dan saya suka ngomong gitu. Jadi dulu saya pertama kali saya mau jadi masuk IKJ untuk ngambil seni peran, itu nggak boleh sama orang tua saya. Terus saya mau ngambil broadcasting, mau jadi penyiar radio, nggak boleh. Terus habis itu jadi banyak, akhirnya saya ngambil S1 saya psikologi, jadi benar-benar nggak nyambung juga. Psikologi biar saya bisa ketemu orang, ketemu klien, gitu. Saya nggak suka yang back office yang ketik segala macam, ya nggak gitu suka saya. Gitu. Oh, jadi mungkin bisa pengenalan diri, pengenalan karakter diri sendiri. Itu dulu. Dari situ dulu ya. Betul. Karena kayak mungkin kalau nanya dalam diri kayak aku suka bicara nggak ya, itu mungkin kayak kurang apa ya, maksudnya kayak mungkin seiring jalannya waktu aja menyadarinya. Mungkin pas lagi presentasi nih di kelas kayak mikir-mikir kayak aku cocok juga nih presentasi, mungkin lagi saat-saat seperti itu kali ya. Bisa. Ternyata aku enjoy gitu. Iya, betul. Ya mesti enjoy dulu. Kalau nggak enjoy, Nanti susah ya. susah ke depannya. Hidup keterpaksaan itu sulit banget. Jadi kayak Jangan harus curhat enjoy. ya. Jangan curhat. Kenapa curhat sih? Kenapa curhat nih? Terhati bisa Iya, terhati ya. Nah, Lagi. jadi sebenarnya segitu aja nih pertanyaan-pertanyaan dari kami. Gitu. Tapi kalau Ulfa sendiri mungkin ada yang mau ditanyain? Udah sih, Sir. Udah. Pertanyaan aku udah kejawab semua tadi. Udah kejawab semua. Iya. Oke, mudah-mudahan. Aku ada sedikit pertanyaan kocak Boleh. sih sebenarnya. Boleh. Menurut Sir sendiri setiap angkatan itu ada karakternya nggak, Sir? Ada. Nah, Tiap kelas juga ada. Pas saya ngajar IS nih misalnya Economic Survival, BA gitu ya, kelas 1, kelas 2 itu aja beda. Apalagi tiap angkatan itu udah pasti beda. Ada angkatan yang oke, ada angkatan yang ada angkatan yang aduh gitu. Ada tiap angkatan beda-beda. Ya, tiap angkatan beda-beda. Jadi punya keunikan ya kan. Jadi batas audiens juga, kalau ini batas audiens kebanyakan biasanya ini nggak sih yang anak PU atau yang non PU? lebih general sih, Sir, karena Lebih general bisa ya. Nah, kemana jadi mungkin saja. nanti kalau yang mau masuk ke PU ya, masuk ke BA, silakan ya, kita ayo aja dan jangan takut gitu ya, katanya masuk BA apa harus Inggrisnya harus bagus segala macam. You get used to it gitu kok. Nanti lama-lama kebiasa. Gitu aja. Bener banget. Dan nanti di PU juga bakal ada belajar bahasa Inggrisnya juga ya kan, Sir? Ya kan terlatih juga nanti seiring berjalannya waktu. Betul. Lakuin aja yang apa yang kamu mau gitu. Jangan banyak kekhawatiran. Oke. Nah, segitu aja, Sir, pertanyaan dari kami dulu untuk hari udah. ini. Ya, Sir. Benar, Sir. Atau Sir mau ada pertanyaan untuk kami sih mungkin? Ini saya diapain sih? Kita ngapain kemari? Udah nih, Sir. Untuk sesi hari ini segitu dulu. Oke, Memang thank you. percakapan kita ini sangat-sangat seru banget ya, Ul ya. Iya, seru betul. banget. Seru banget. Dan juga sangat kiranya bisa insightful lah ya gitu Amin, untuk amin. batas audiens semuanya juga. Pokoknya ilmu hari ini tuh super seru dan emang batas banget. Bener banget. Oh gitu ya. Jangan. Lagi, udah habis. Ada, Sir. Nah, Sir, jadi sebelum kita tutup nih, Sir. Oke, biasanya boleh. batas tuh ada tagline, Sir. Oh gitu. Yes, Sir. Wow. Spesial nih, Sir. Sudah cukup terkejut ya saya ya. Tolong sekali. Nah, jadi tagline Gimana, itu, Sir, tuh? begini, Sir. Nanti saya bilang batas, terus nanti kita kayak pengetahuan tanpa batas. Pengetahuan tanpa batas. Iya, benar. Coba. Nanti gitu aja, Sir. Oke. Mungkin Ulfa bisa memimpin. Aku Iya, Pembatasan keren ini. kan? Yes, ya, bener banget. Pembatasan ini. Pembatasan. Bener aduh banget. perbatasan. Ayo. Oke guys. Batas Pengetahuan tanpa batas. See you, bye-bye. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next episode.